Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai syarat batas medan listrik dan medan magnet. Materi ini merupakan materi di gelombang elektromagnetik, terutama untuk S1, dan ini sebagai modal untuk nanti kita sama-sama belajar tentang gelombang lintas media. Jadi gelombang elektromagnetik itu terdiri dari 3 komponen ya. Ada medan listrik yang kita simbolkan E vektor, kemudian ada medan magnet yang kita simbolkan H vektor, lalu ada gabungan dari medan listrik dengan medan magnet yang disebut dengan rapat daya kalau ini magnitudonya. Sedangkan dari sisi vektor kita namakan vektor pointing yang disimbolkan V vektor, di mana V vektor ini adalah cross product antara vektor medan listrik dengan vektor medan magnet. Nah, gelombang elektromagnetik yang terdiri dari 3 komponen ini itu memungkinkan merambat atau berpropagasi dari satu media ke media lain yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya kita mau membangun sistem komunikasi satelit, berarti katakanlah pemancarnya ada di bumi, kemudian kita pasangkan juga penerima di satelit, maka gelombang elektromagnetik yang dikirimkan dari stasiun bumi itu pertama dia melewati udara atau free space, kemudian masuk ke ruang hampa. Ketika ada feedback dari satelit, maka gelombang elektromagnetik akan merambat melalui ruang hampa lalu masuk ke udara. Nah, tentunya sifat-sifat media yang dilalui oleh gelombang elektromagnetik antara sifat media 1 dengan sifat media 2 itu barangkali berbeda ya. Media 1 misalnya adalah udara tadi atau free space. Kemudian media 2 misalnya adalah ruang hampa. Ruang hampa itu memiliki permitivitas epsilon 0 ya, kita sudah tahu dari bahasan sebelumnya. Kemudian udara itu memiliki permitivitas epsilon R dikalikan epsilon 0. Namun karena epsilon R-nya 1 sehingga permitivitas udara adalah sama dengan permitivitas ruang hampa. Barangkali antara ruang hampa dengan udara tidak terlalu berbeda dilihat dari sisi permitivitas, tetapi ada hal-hal lain yang berbeda antara ruang hampa dengan udara. Oleh karena itu kita ambil secara umum saja bahwa gelombang elektromagnetik memungkinkan merambat dari satu media, misalnya ini media 1, ke media lain yang berbeda. Nah, tentunya ketika gelombang elektromagnetik dari media 1 akan masuk ke media 2, ini kita sebut saja di sini ada bidang batas antara media 1 dengan media 2. Maka gelombang elektromagnetik yang terdiri dari 3 komponen ini itu harus melakukan adaptasi. Harus ada yang diadaptasikan ketika mau masuk ke media 2. Nah, adaptasi tersebut di mana adaptasinya terhadap medan listrik dan medan magnet dalam hal ini yang pokoknya itu kita namakan di bidang elektromagnetik dengan syarat batas. Jadi pada bahasan kali ini kita akan berbicara dengan materi tentang syarat batas. Jadi ini adalah kondisi-kondisi medan listrik dan medan magnet yang terjadi di bidang batas. Maksud saya adalah ketika gelombang elektromagnetik dari media 1 masuk ke media 2, apa yang berubah dari medan listrik? Lalu apa yang tidak berubah dari medan listrik? Demikian juga apa yang berubah dari medan magnet? Lalu apa yang tidak berubah dari medan magnet? Nah, itu yang akan kita bahas, dan materi itu terangkum dalam materi syarat batas. Sehingga untuk syarat batas ini ada syarat batas medan listrik. Syarat batas medan listrik. Kemudian yang kedua ada syarat batas medan magnet.
Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Dari sini kita akan melihat ketika dari media 1 ke media 2 gelombang elektromagnetik itu merambat, maka terhadap medan listrik mana yang tetap, terutama di bidang batas ya, yang menjadi batas antara media 1 dengan media 2. Kemudian mana yang berubah, demikian juga terhadap medan magnet ya, mana yang tetap, mana yang berubah. Baik, kita lanjutkan pada video berikutnya.